Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rijanto dari Fakultas Teknik Sipil dengan nomor NIM 362 110053 kelas TS.21C. Halo teman-teman semuanya, saya berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan jangan lengah mematuhi prokes dengan memakai masker dan mencuci tangan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan contoh gambar jembatan truss tipe C80 meter yang kebetulan saya yang menggambarnya untuk proyek di daerah Brebes, Desa Plompong. Pertama-tama, contoh beberapa nama-nama komponen di jembatan truss ini. Yang pertama, ada angkur sebagai pengikat jembatan dengan abutmen. Kedua, ini adalah lateral stopper berfungsi untuk meredam gaya dari samping dari abutmen jembatan. Ketiga, terus ada expansion joint berfungsi sebagai spare untuk pergerakan jarak bebas jembatan ke abutmen dari arah horizontal. Kemudian selanjutnya, ini ada material yang namanya rubber pad. Dia terbuat dari material karet yang di dalamnya ada platnya. Rubber pad ini berfungsi sebagai meredam getaran gaya dari arah horizontal jembatan. Kemudian ada shear connector, berfungsi sebagai pengikat tulangan saat pengocoran untuk lantai jembatan. Kemudian ada bridge deck untuk tatakan pengecoran untuk lantai jembatan sekaligus menahan beban tarik di bagian beton. Selanjutnya ada hand railing untuk pegangan orang saat berjalan. Kemudian ada ini namanya end portal, juga sebagai pengaku antara top chord kiri dan kanan. Kemudian ada top chord berfungsi sebagai penahan gaya tekan pada struktur jembatan. Ini namanya top bracing sebagai pengaku antara top chord kiri dan kanan. Selanjutnya ada bottom chord, berfungsi sebagai penahan gaya tarik pada struktur jembatan. Lanjut. Nah, ini namanya cross girder. Cross girder ini berfungsi sebagai penahan beban tekan yang diberikan oleh beban-beban di atasnya dan sebagai pengaku di dalam struktur jembatan. Kemudian ada stranger. Stranger ini berfungsi sebagai pengaku dan untuk menahan beban tekan pada jembatan. Lanjut. Lanjut, ada diagonal. Diagonal berfungsi sebagai penahan beban tekan dan tarik pada struktur jembatan. Dan ini ada gaset yang terbuat dari material flat, berfungsi untuk menyalurkan titik keseimbangan gaya tekan dan tarik untuk bottom chord, top chord, dan diagonal. Oke, itulah beberapa nama-nama komponen jembatan truss yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi.
Dan semua itu atas sepenghemat sepengetahuan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang lebih mengetahui, karena semua kekurangan ada di saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rijanto dari kelas Teknik Sipil 21C, Program Studi Teknik Sipil, NIM 362110053. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas seputar kasus hukum terkait di media sosial. Kali ini saya akan membahas contoh beberapa kasus yang menjerat seseorang lewat media sosial, yaitu seperti kasus Ibu Isma. Seperti yang diketahui, di tengah-tengah proses pengkajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan UU ITE, Ibu Isma Khairah di Loksukon, Aceh Utara menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam beli tersebut. Perempuan 33 tahun itu harus mendekam di bui bersama anaknya yang baru berusia 6 bulan. Seperti dilansir Rakyat Aceh, Isma divonis melanggar UU ITE oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksukon atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Gucik atau kepala desa tempatnya bermukim. Bu Isma dijatuhi hukuman 3 bulan bersama bayinya. Dia kini dipenjara di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2B Loksukon. Dan alhamdulillah bayi bersama sang ibu dalam keadaan sehat, kata Kalapas Yusnaidi saat dikonfirmasi Rakyat Aceh melalui telepon seluler kemarin. Dari kasus tersebut, penyebab Ibu Isma terkena UU Pidana ITE, yaitu kasus ini bermula saat Ibu Isma merekam video pertengkaran seorang kepala desa di Aceh Utara. Kemudian ia mengunggahnya di akun media sosialnya miliknya. Namun kepala desa tersebut tidak terima dengan postingan Isma dan melaporkannya ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik. Selanjutnya, berdasarkan laporan kepala desa tersebut, Ibu Isma dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Loksukon. Akibatnya, Ibu Isma bersama bayinya mulai masuk penjara sejak tanggal 19 Februari 2021 lalu. Di kasus Bu Isma tersebut, undang-undang menjerat Ibu Isma yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Beberapa pasal tentang UU ITE, yaitu pasal 45 UU ITE ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi. Perhatikan pasal 36 UU ITE. Pasal 36 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Misalnya seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun atau denda maksimum 12 miliar rupiah. Pasal 5 ayat 1 Pasal 51 ayat 2 UU ITE, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dan itu beberapa pasal tentang UU ITE. Dalam kasus tersebut, pemprotesan tentang kasus yang menjerat Ibu Isma, yaitu oleh salah seorang Wakil Ketua Komisi DPR 3 yang bernama Ahmad Sahroni mengingatkan agar Polri menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang meminta anggotanya selektif dalam memproses kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua DPR 3 DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar Polri menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan menanggapi kasus seorang ibu bernama Isma yang harus menghuni rutan Loksukon, Aceh Utara bersama bayinya yang berusia 6 bulan setelah divonis melanggar UU ITE. Sebenarnya, Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar selektif dalam memproses aduan dengan pasal UU ITE. Jangan sampai terjadi ketidakadilan atau memperbesar urusan-urusan kecil, kata Sahroni saat dihubungi. Politikus Partai Nasdem itu pun mendorong agar jajaran Polri bersikap lebih tegas dalam menerapkan instruksi Kapolri soal sikap selektif dalam menerima laporan UU ITE. Saya imbau kepada Kapolri dan jajarannya untuk lebih keras menerapkan imbauan ini kepada seluruh polisi di Indonesia. Kalau perlu, jangan hanya berupa imbauan, tapi berupa aturan tegas, kata dia. Sahroni juga menyayangkan penahanan Isma bersama anaknya. Menurut Sahroni, Isma semestinya tidak ditahan, tetapi hal itu sudah menjadi putusan pengadilan. Maka dengan itu saya meminta kepada Kapolda dan Kementerian Hukum dan HAM agar bisa melakukan yang terbaik bahwa yang bersangkutan bisa bebas, dan saya juga menjamin ibu tersebut untuk kepentingan kemanusiaan, ujar Sahroni. Dan beberapa pendapat para pejabat tentang UU ITE, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta DPR RI merevisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE lantaran tidak bisa memberi rasa keadilan. Yang kedua, Wakil Ketua MPR Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA mengatakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE diperlukan yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah dan DPR untuk menjawab keresahan publik terkait keadilan hukum. Wakil Ketua DPR Nur Hidayat mengatakan terkait penerapan UU ITE, Hidayat mencatat adanya beberapa pasal dalam UU ITE yang multitafsir dan terkesan tidak adil, sehingga perlu untuk segera direvisi, di antaranya pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dan pasal 45A. Ketentuan-ketentuan bersifat karet inilah yang kerap digunakan untuk menjerat pihak yang kritis, seperti aktivis, jurnalis, maupun lawan politik. Inilah yang menjadi momok bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat saat ini, ujarnya. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang biasa disapa HNW. Dalam siaran persnya usai hadir dalam acara Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan tim pengkaji UU ITE Kemenko Polhukam terkait implementasi dan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2006 UU ITE di Jakarta, Kamis. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin dan anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin. Yang ketiga, Rizal Ramli menilai seharusnya UU ITE yang ada dipakai untuk menindak kejahatan di bidang keuangan, terorisme, seksual, dan kasus elektronik lainnya. Namun menurut Rizal, UU ITE justru dipakai sebagai alat untuk memberangus lawan politik pemerintahan saat ini.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE menjadi salah satu penyebab merosotnya indeks demokrasi di Indonesia. Indeks demokrasi di Indonesia yang tadinya berada di peringkat 49 turun menjadi peringkat 65. Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economic turun dari nomor 49 tahun 2014, hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. 4 tahun turun kita ranking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65. Ujar Rizal Ramli di Yogyakarta. Kalau ini UU tidak direvisi, makin banyak korbannya tahun depan. Indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi nantinya. Nah, kami gembira Prabowo Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberangus demokrasi, kata Rizal. Rizal mengaku pihaknya pernah mengajukan pertanyaan tentang komitmen pemerintah melakukan revisi UU ITE kepada Jokowi, namun tak ada jawaban sama sekali yang dikeluarkan oleh pihak Jokowi. Dan yang keempat, ada Rocky Gerung menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE selama ini dipakai pemerintah hanya untuk membungkam dan mengendalikan pihak oposisi menurut Rocky Gerung. Sejak awal, Presiden telah menunjukkan sikap bahwa dirinya tidak sepakat adanya oposisi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, menurut Rocky sejak awal Presiden telah menunjukkan sikap bahwa dirinya tidak sepakat adanya oposisi, jadi poinnya bukan pada UU ITE, tapi pada adanya tidaknya oposisi. Kan percuma UU ITE direvisi, tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Lah Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan, negeri ini demokrasi, kita tidak memerlukan oposisi, karena kita lebih lanjut. Rocky Gerung mengatakan Presiden harus memperbaiki cara dia melangkah dalam trek demokrasi. Rocky bilang Presiden Jokowi harus menghormati dan mengakui adanya oposisi dalam negara demokrasi Pancasilais. Jadi berpikir Presiden sudah final. Buat dia tidak menghendaki oposisi, ucap Rocky Gerung dilansir channel YouTube-nya. Nah, itu beberapa contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas sebesar-besarnya jika saya ada kekurangan dalam mengucap ataupun dalam menggali informasi tersebut. Sekiranya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.